Cek. Assalamualaikum anak-anak. Oke, sudah hadir 3 peserta ya. Ini kita tunggu yang lain sebentar lagi. Sebentar, saya share screen-nya dulu. Oke, ini kan pertemuan pertama ya anak-anak ya. Jadi setelah ini Pak Didin mau perkenalan dulu ya. Nanti Pak Didin absen terlebih dahulu. Saya kepengen tahu nama, kemudian kelasnya ya. Karena ini kan pertemuan yang pertama. Sebentar, saya mau download datanya anak-anak. Ini kalau boleh tahu yang sudah hadir siapa ya? Bisa sebutkan namanya. Coba mikrofonnya bisa diaktifkan. Bisa nggak mengaktifkan mikrofonnya? Bisa ya? Coba Ahmad Hazik, siapa ini? Boleh angkat tangan. Mana ya Hazik ya? Oh, Hazik kelas berapa Hazik? Kelas 3. Kelas 3 Fahrenheit. Oke. Kalau Fahri Ekiasi, boleh angkat tangan? Mana ya Fahri? Oh ya, Fahri ini kelas berapa, Mbak? 4. Oh, atau siapa? Oke, Fahri kelas 4. Terus Ara kelas 1 Bali. Mana Ara? Oh, enggak muncul ya videonya. Oke. Dalam. Ya. Ini namanya, ini nama kakakku. Oh, nama kakaknya. Yang nama aslinya siapa? Yang Azkaila Fahda. Oh, ya. Sebentar. Pak Didin absen aja dari ininya, file Excel-nya yang diberikan Ustazah Mita ya. Sebentar. Gak apa-apa ya, anak-anak, ini karena pertama kali sambil menunggu yang lain. Ini jumlahnya mestinya kalau dari absen itu ada 10 anak ya. Ada 10 anak. Jadi sementara ini kelihatannya masih belum semuanya hadir ya. Jadi ditunggu sebentar sambil Pak Didin mau ngecek daftar hadirnya dulu. Oke. Oke, tadi Hazik sudah ya. Terus yang tadi siapa Mbak yang pakai HP-nya kakak tadi? Siapa? Atas nama siapa? Bisa diulang? Siapa? Azkaila Fahda. Kelas berapa? 4 Wakatobi. Oh ya, Azkaila Fahda ya. Oke, hadir. Ini sambil Pak Didin absen dulu ya.
Terus tadi yang kelas 1 Bali ya? Kelas 1 Bali tadi atas nama siapa ya? Halo, kelas 1 Bali. Siapa? Kelas 1 Bali. Sebentar, saya observe dulu. Oh. Ara ya? Arsila Zahra ya? Oh ya, Ara kelas 1 Bali. Oke, ini sudah pukul 15 lebih 10 menit. Oke, kita mulai saja anak-anak. Sebentar, Pak Didin mau PowerPoint dulu. Oke, Fahri tadi sudah, Ara sudah, Hatik sudah. Kalau Rero Syaila ini kepengen ikut tapi nggak ada di absen ya. Oke, anak-anak bisa disimak ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak. Sore ini adalah waktunya OST untuk Cyber ya, Cyber. Jadi untuk OST Cyber nanti anak-anak akan bersama dengan Pak Didin ya. Ya, siapa sih Pak Didin itu nanti kita perkenalan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan OST kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sebentar akan saya share dulu PowerPoint-nya. Oke. OST Cyber ya. Tahun ini alhamdulillah Brilliant School sudah mulai kembali mengaktifkan kegiatan OST dan mulai tahun ini ada yang namanya OST Cyber anak-anak ya. Nanti kita akan membahas ya apa sih OST Cyber itu. Nah, oke, kita mulai yang pertama perkenalan dulu ya. Siapa sih pembina Cybernya kan gitu ya. Biar anak-anak nanti bisa kenal dengan Pak Didin ya. Jadi nanti untuk OST Cyber akan bertemu dengan atau bersama dengan Pak Didin, saya ya. Nama saya adalah Didin Rosyadi. Ya, pendidikan saya S1 Teknik Informatika di UMG. Nah, profesi Pak Didin ini selain sebagai guru juga sebagai dosen. Dosennya di UMG, Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Nah, pengalaman Pak Didin di dunia coding, di dunia cyber itu ada beberapa kali ya. Yang pertama sebagai asisten dosen mata kuliah pemrograman. Itu dulu mulai tahun 2005 sampai 2007 pernah jadi programmer di CV Wahana Kreasi Mandiri, pernah jadi programmer di DPSI UMG juga pernah, dan sampai sekarang sebagai dosen mata kuliah pemrograman juga. Nah, email Pak Didin itu ini ya, emailnya kalau anak-anak membutuhkan informasi yang harus melalui email, bisa melalui email ini. Kemudian nomor handphone ini silakan anak-anak bisa mencatat ya, 0856 480 50310. Ini nanti jika anak-anak ada yang perlu didiskusikan berkaitan tentang OST Cyber, dipersilakan ya, bisa WA, bisa SMS, bisa telepon atau Telegram atau yang lain, dipersilakan. Terus Pak Didin ini alamatnya di GSP Blok A1 19 RT1 RW 8 Suci Manyar Gresik. Jadi dekat dengan
sekolah Brilliant School. Itu ya. Jadi ini anak-anak perkenalan dulu ya dengan Pak Didin. Nanti Pak Didin akan mendampingi anak-anak di OST Cyber di Brilliant School. Oke. Anak-anak, kenapa sih kok Brilliant School itu ada inovasi mulai tahun ini ada OST Cyber. Jadi OST Cyber itu anak-anak nanti fokusnya ya arahnya nanti adalah membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk bisa berpikir logis, sistematis ya sama seperti cara berpikirnya komputer. Jadi anak-anak itu nanti diarahkan menjadi seorang coder. Coder itu apa ya? Coder hampir sama seperti programmer begitu. Ya. Programmer jadi bisa membuat program. Nah, yang tampil di layar anak-anak sekalian ini adalah seorang founder. Founder itu apa? Penemu ya. Penemu yang namanya atau merek Apple. Mungkin anak-anak sudah tahu ya. Namanya adalah Steve Jobs. Beliaunya ini sudah meninggal anak-anak ya. Jadi mulai tahun 2011 Steve Jobs ini sudah meninggal. Nah, beliau adalah salah seorang penemu merek terkenal di dunia, yaitu merek seperti ini anak-anak, ada simbol apel yang istilahnya apa ini? Terpotong sekian begitu ya. Nah, itu dikenal dengan merek Apple. Nah, Apple ini produknya banyak dan sudah mendunia dan luar biasa menguasai IT ya, IT di seluruh dunia. Nah, beliau ini punya istilahnya pepatah atau kata bijak ya dari beliau bahwa everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think. Jadi menurut beliau setiap orang itu harus belajar program komputer. Karena apa? Karena dengan belajar komputer kita akan bisa menjadi orang yang istilahnya belajar berpikir ya. Dari belajar pemrograman komputer itu kita bisa belajar bagaimana kita itu berpikir. Nah, begitu menurut Steve Jobs. Nah, OST Cyber ini nanti yang sudah saya sampaikan tadi di awal akan membimbing anak-anak sekalian menjadi seorang coder ya, seorang programmer cilik ya, yang bisa coding ya, yang mampu membuat program komputer atau program di perangkat handphone begitu ya. Apa sih coding itu? Kok Pak Didin tadi beberapa kali menyampaikan coding. Jadi coding itu anak-anak bahasa Inggris ya, yang artinya itu pengkodean. Ya, adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Nah, manusia itu kan selama ini bekerja dengan komputer, bekerja dengan handphone. Nah, kok bisa ya komputer itu kalau ditekan huruf A, kemudian di layarnya muncul huruf A. Ketika ditekan spasi, ternyata kursornya itu ada jaraknya 1 karakter. Misalnya gitu. Nah, itu ada perintahnya anak-anak. Jadi ketika ada tombol A ditekan, maka komputer akan memberikan respon. Begitulah. Cara kita berkomunikasi dengan komputer itu supaya apa yang kita sampaikan itu diterima, bisa difahami oleh komputer, itu menggunakan bahasa program, yaitu pengkodean itu. Nah, kita nanti dalam OST Cyber ini akan belajar membuat kode-kode itu supaya kita bisa membuat program yang bisa dibaca pada komputer. Ya, terus coding itu digunakan untuk apa? Kita bisa nanti membangun atau menjalankan sebuah situs web. Ya, anak-anak mungkin sudah kenal yang namanya Facebook. Ya, kenal ya? Kenal yang namanya Twitter atau Instagram atau mungkin web sekolah Brilliant School. Tahu alamatnya? Apa alamatnya Brilliant School websitenya? Ya, apa? SD GKB 2 itu ya, yang sch.id. Nah, itu namanya website anak-anak.
kita bisa membuat website seperti itu dengan belajar coding, ya, dengan belajar bahasa pemrograman, termasuk aplikasi. Aplikasi apa? Macam-macam. Kita bisa membuat aplikasi kalkulator sederhana misalnya, atau membuat aplikasi bagaimana cara menghitung jarak rumah ke sekolah. Nah, misalnya gitu. Bisa nanti kita buat aplikasinya. Terus kita juga bisa membuat game. Ya, dengan menjadi coder, menjadi programmer, kita bisa nanti membuat game. Selama ini kan di handphone kita, di laptop kita, itu kan banyak ya ditemui beberapa game yang bisa kita mainkan. Nah, dengan menjadi seorang coder, nanti kita bisa membuat game kita sendiri. Ya, nantinya game itu bisa kita publikasi, kita sampaikan ke teman-teman, atau bahkan kalau gamenya sudah bagus, bisa itu kita jual begitu sampai menghasilkan uang. Nah, kan lumayan ya. Nah, jadi intinya coding itu anak-anak, kita belajar bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara manusia dengan perangkat komputer atau perangkat-perangkat elektronik yang lain. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang Pak Didin sampaikan. Ini ada contoh. Bagaimana ya orang yang ada di sini itu bisa menuju ke lokasi tujuan. Ya, ini kan ada orang yang berdiri di sini ya. Terus tujuannya mau ke sini. Itu gimana ya caranya? Nah, maka dengan bahasa coding sederhana, ya seperti ini bahasa coding anak-anak. Tapi coding yang versi sederhana, yang versi visual. Anak-anak tidak perlu ngetik dari awal, tapi cukup seperti blok ya, pasang gitu. Jadi move forward. Move forward itu artinya apa anak-anak? Maju ke depan ya. Dari sini maju ke depan. Habis itu perintahnya apa ini? Turn right. Turn right itu artinya apa? Belok kanan. Nah, jadi setelah di sini dia belok kanan menuju ke sini. Habis itu move forward, maju ke depan, berarti menuju ke sini. Terus habis itu apa? Turn left, belok kiri. Nah, dia akan berbelok ke kiri. Terus yang terakhir apa? Move forward, baru dia menuju ke tujuan. Sampai deh ya. Nah, ini contoh bahasa-bahasa coding anak-anak, tapi yang versi visual. Nah, nanti kita akan belajar itu. Karena kita kan levelnya masih level beginner, level anak-anak ya. Jadi bahasa coding yang dipakai nanti adalah bahasa-bahasa yang sederhana dan lebih banyak menggunakan visual. Visual itu apa sih? Visual itu yang kita tinggal tarik, pasang gitu. Nggak terlalu banyak yang harus kita ngetik bahasa program yang susah-susah ya. Nah, cuman nanti kalau anak-anak sudah mampu, baru kita arahnya ke sana ya, membuat coding yang sudah lebih rumit begitu ya. Oke. Jadi begitu anak-anak arahnya OST Cyber itu kita akan belajar coding. Coding itu bisa digunakan untuk membuat website, membuat aplikasi, membuat game, atau yang lain-lain ya. Dan aplikasi atau game itu bisa dipasang di komputer, bisa di handphone, atau yang lain. Begitu ya. Nah, selanjutnya. Yang anak bisa pelajari dari coding itu apa sih? Selain tadi bisa membuat aplikasi. Nah, yang pertama, anak-anak akan dilatih ketekunan dalam mengerjakan tugas. Jelas ya, jadi seorang coder, meskipun coder kecil, coder cilik, anak-anak harus tekun dalam mengerjakan tugas supaya bisa selesai tugasnya. Contohnya tadi, gimana caranya ya seseorang ini bisa nyampe ke tujuan? Nah, itu kan harus kita pikirkan. Wah, harus berjalan ke depan dulu. Kemudian kita belokkan ke kanan dulu, baru kemudian jalan ke depan, kemudian belok ke kiri, terus jalan ke depan lagi. Lah, ini kan harus kita pikirkan. Kalau anak-anak yang nggak tekun, nggak disiplin, ya nggak bisa nanti menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi kita akan dilatih nanti untuk belajar menjadi seorang yang tekun.
Terus melatih logika dan konsep berpikir sehingga terbiasa untuk memecahkan masalah. Ya, tadi kan masalahnya kan seseorang itu kepengen nyampe ke tujuan. Ada jalan yang berbelok-belok. Nah, gimana itu caranya supaya dia bisa nyampe ke tujuan? Nah, begitu. Oh, berarti maju dulu, baru belok kanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian, fasih menggunakan teknologi. Jelas ya, anak-anak nanti kalau belajar coding, anak-anak akan terbuka wawasannya bahwa dunia teknologi di seluruh dunia itu sangat luas yang bisa kita pelajari. Banyak ya. Dan nanti kita akan belajar tentang teknologi itu ya. Seru ya, nanti akan seru. Terus mengasah kreativitas dan kemampuan bercerita atau storytelling. Nah, anak-anak, coding nanti itu tidak melulu sesuatu yang jelimet, yang menyusahkan, enggak. Ya, kita nanti akan belajar coding yang menyenangkan, coding yang ceria, ya, yang seperti anak-anak harapkan. Contohnya ini, kita nanti bisa membuat sebuah cerita, storytelling dengan menggunakan bahasa program. Ya, jadi kita bisa mengkombinasikan ilmu seni, ya, seni kita atau seninya anak-anak dengan bahasa program. Misal, anak-anak punya beberapa gambar karikatur. Nah, dari gambar karikatur itu anak-anak kepingin menggerakkan. Bagaimana ya supaya karikatur ini bisa bergerak seperti yang ada di TV-TV itu, kartun-kartun itu. Nah, itu bisa digerakkan dengan menggunakan bahasa program. Ya. Nah, termasuk story-nya. Anak-anak nanti bercerita, gimana menyampaikan cerita, tapi dengan memasukkan unsur coding yang membuat bahasa program. Nah, itu salah satu yang keuntungan yang lain. Terus, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, anak-anak, dengan kita bisa mengeksplor kemampuan kita sampai kita bisa menghasilkan sesuatu produk, misalnya membuat game yang buatan kita sendiri, tentu kita semua akan jadi bangga ya. Kita akan bangga, wah, saya punya game loh yang buatan saya sendiri. Nanti anak-anak akan jadi percaya diri ya, akan mengasah percaya diri anak-anak begitu. Oke, selanjutnya. Belajar coding di era industri 4.0. Mungkin anak-anak mungkin sering dengar ya di TV atau di berita atau membaca di internet. Ada istilah industri 4.0. Itu apa sih? Industri 4.0 itu anak-anak adalah era sekarang anak-anak. Era yang sudah mengenal istilah teknologi begitu masif ya. Bahkan anak-anak yang usia SD seperti anak-anak sekalian ini sudah nggak canggung lagi memegang handphone ya. Sudah nggak canggung lagi bagaimana cara membuka Instagram, bagaimana memposting gambar di Instagram, bagaimana kita berkirim pesan di WA. Nah, itu era saat ini ya, era industri 4.0 yang hampir semua lini itu sudah tersentuh yang namanya teknologi. Nah, anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang nantinya era kalian itu sudah tidak lagi era industri 4.0. Ketika kalian sudah terjun di dunia kerja mungkin, era industrinya sudah jauh lebih canggih lah. Kalian saat ini disiapkan untuk itu ya, disiapkan supaya lebih siap. Nah, ini ada ungkapan ini anak-anak. The future of coding is no code. Drag and drop tools make anyone a maker. Nah, salah satu perubahan dunia coding ya. Saya dulu waktu masih kuliah, coding saya itu full pakai teks anak-anak. Saya membuat program itu full ngetik begitu ya. Misalnya untuk membuat perulangan gitu ya harus for bla 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 to bla 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 do dan seterusnya. Nah, kalau sekarang anak-anak untuk membuat perulangan kayak gitu, anak-anak cukup drag and drop. Ambil blok, kemudian ditaruh di lembar kerja. Baru kemudian dimasukkan blok yang lain, disambung. Nah, ini salah satu bukti bahwa era kita itu sudah di era
yang lebih modern dari era yang sebelumnya. Untuk menjadi coder saja itu tidak perlu repot-repot ya. Siapapun bisa menjadi seorang programmer ya, termasuk anak-anak ya, programmer cilik ya. Dan kalau kalian nanti sudah mulai pembelajaran di OST ini, kita akan melihat luasnya dunia. Ternyata di dunia itu banyak sekali programmer cilik anak-anak. Ya, seusia kalian itu yang sudah luar biasa kemampuannya. Ya, nah, nanti kita akan menjadi bagian dari anak-anak itu ya. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya. Bagaimana terus supaya bisa menjadi seorang coder atau programmer cilik? Ya, pertama, alhamdulillah ya, di sekolah kebanggaan kita di Berlian School ini sudah disediakan yang namanya OST Cyber ya. Ya, salah satu cara untuk menyalurkan minat bakat anak-anak yang berada di bidang teknologi itu salah satunya di sini ya. Salah satunya di OST Cyber. Ya, berarti memulainya gimana? Memulainya bisa ikut OST ini ya. Dan kalian sudah memulai itu. Ya, mudah-mudahan setelah ini anak-anak bisa mengasah skillnya anak-anak ya. Terus, apakah cukup dari OST Berlian School saja, yang OST Cyber saja untuk mengasah kemampuan? Tentu saja tidak ya. Kita bisa manfaatkan sumber-sumber online yang lain. Kita bisa belajar mandiri dan nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, anak-anak untuk bisa menjadi seorang coder yang awalnya kita itu biasanya main game, kita nanti akan beralih menjadi seorang pembuat game ya. Seru yang pasti ya. Kita bisa manfaatkan banyak sekali toolsnya. Nanti kita pelajari. Ini Pak Didin agak percepat ya. Terus ini salah satu contoh permainan yang mengasah daya berpikir logis anak-anak ya. Nah, nanti kita explore banyak. Termasuk ini, bagaimana anjing bisa melewati halangan, terus bisa mencapai sepatu ya. Nah, nanti kita pelajari. Ya. Termasuk ini, ada bahasa pemrograman visual yang nanti akan sering kita gunakan, yaitu Scratch. Nah, nanti akan kita bahas ya di. Nah, ini Pak Didin ada video ini. Nah, ini salah satu video yang bisa kita buat dengan cara yang sangat sederhana menggunakan Scratch ya. Nah, ini ada referensi anak-anak ya. Nanti kita bisa manfaatkan Scratch, bisa Blockly Games, bisa Tinker, bisa Code.org yang bisa kita pelajari secara mandiri ya. Anak-anak nanti bisa membuat game, membuat aplikasi yang seru ya, yang buatan kalian sendiri. Nah, yang terakhir anak-anak supaya lebih singkat, pembelajaran di OST Cyber nanti kita lakukan secara daring ya sementara ini karena masih adanya pandemi yang belum selesai, belum berakhir. Nah, media yang digunakan apa? Zoom meeting seperti hari ini ya. Terus Google Classroom, anak-anak sudah dimasukkan oleh Ustazah Eka semua ke Google Classroom. Nanti materi, terus contoh-contoh project, contoh-contoh tugas nanti akan Pak Didin sampaikan di Classroom ini loh ya, di Google Classroom. Jadi anak-anak pastikan mengaksesnya. Terus YouTube channel, Pak Didin punya YouTube channel namanya Masdin Media. Nanti materi-materi Pak Didin juga akan diupload di YouTube Masdin Media. Jadi anak-anak nanti silakan bisa mengakses ke sana ya. Terus media belajar online yang nanti bisa kita pelajari mandiri anak-anak yang nanti akan diberikan informasinya dari Pak Didin, dan media WA atau WhatsApp ini kondisional ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan dengan Pak Didin, bisa manfaatkan WA di nomor yang tadi. Begitu ya anak-anak. Karena waktunya sudah mau habis untuk kegiatan Zoom ya, karena Zoom kali ini kan versi gratis ya anak-anak, jadi waktunya terbatas ya.
Oke, untuk selanjutnya, untuk materi dan referensi yang lain akan Pak Didin sampaikan di Google Classroom. Begitu ya. Jadi, setelah ini anak-anak boleh fokus ke Google Classroom. Begitu ya. Oke, anak-anak, mungkin untuk meeting kali ini kita cukupkan sampai sekian. Dan mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis ya. Jadi selanjutnya kita bisa diskusi di media Google Classroom atau bisa melalui WA Pak Didin tadi. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya anak-anak saya harapkan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar, termasuk semangat belajar di OST Cyber. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.